Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Ini adalah kisah seorang pria yang bernama Nico. Nico ini model amatir dan sangat bercita-cita ingin menjadi artis terkenal, maka dari itu ia selalu melakukan casting di berbagai agensi model. Agar impiannya terwujud, Nico lalu mencari kosan yang terdekat dengan beberapa kantor agensi yang ada di kota tersebut. Singkat cerita, tibalah Nico di sebuah rumah dan disambut oleh seorang wanita cantik yang bernama Annalyn. Oo nga. Halika, pasok ka. Sesudah berbasa-basi sejenak, Annalyn lalu mengajak Nico berkeliling rumah dan menunjukkan kamar kosong yang tersedia di sana. Walaupun rumahnya sudah tua, namun Nico merasa sangat senang dikarenakan kos itu cukup dekat dengan berbagai kantor agensi dan fasilitasnya sangat lengkap. Tapi di saat tahu harga sewa bulanannya 8.000 peso, Nico pun meminta potongan setengah harga dikarenakan isi dompetnya sangat-sangat terbatas. Setelah berpikir sejenak, Annalyn pun lalu menyetujuinya. Pwedeng 4,000? Sige. Keesokan harinya Nico langsung memindahkan barang-barangnya dengan meminta tolong teman agensinya yang bernama Paulo. Di sana Paulo sangat terkejut ketika tahu Nico mendapat kos bulanan dengan harga yang cukup murah. Temannya lalu bercanda dan berkata jika Nico mendapat kos murah karena tuan rumah pasti menyukainya. Di sela-sela obrolan, Annalyn pun datang untuk memberikan kunci kamar, beserta kunci duplikat gerbang kos. Di sana Nico memperkenalkan Paulo, namun Annalyn tidak peduli dan mengalihkan pembicaraan dengan menawari Nico bantuan untuk membersihkan kamarnya. Nico awalnya tidak mau, tapi karena Annalyn terus memaksa akhirnya Nico pun menerima bantuan tersebut. Okay, sige. Salamat. Beberapa hari kemudian Nico kembali melakukan casting, namun ia kembali gagal yang membuatnya merasa sangat kecewa. Ditambah lagi uangnya sudah sangat menipis. Mendengar hal itu, Paulo lalu menyarankan Nico untuk kerja di kantoran saja dan dapat gaji bulanan. Hindi ka muna kumuha na ibang trabaho. Tapi Nico menolak, ia ingin buktikan kepada orang tuanya jika ia bisa sukses menjadi artis terkenal. Setiba Nico di kos dan sedang bercanda dengan teman agensinya, secara diam-diam Annalyn menonton melalui cermin satu arah yang seketika membuatnya meriang dan ingin join bercanda juga. Di esok pagi terlihat rutinitas Annalyn yang memberikan sarapan kepada neneknya. Annalyn bercerita jika ada penghuni kos baru yang bernama Nico. Neneknya yang tak berdaya hanya bisa terdiam, dan memasang wajah datar seakan-akan ada sesuatu hal yang ditakutinya. Di satu sisi terlihat Nico dan Paulo yang kembali melakukan casting bintang iklan, tapi apesnya mereka kembali gagal dalam seleksi tersebut. Sepulang dari casting, Nico tak sengaja bertemu kembali dengan Annalyn dan bertanya tempat laundry terdekat. Dikarenakan semua bajunya telah terpakai untuk casting, ia ingin buru-buru mencuci karena besok akan diadakan seleksi kembali. Daripada ke laundry, Annalyn lantas menawari bantuan untuk mencuci semua pakaian kotor Nico. Nico tentu menolaknya, karena Annalyn sudah banyak membantunya selama ini, tapi karena esok ada casting ia pun akhirnya setuju. Salamat ah. Sesudah itu Nico mendapat telepon dari pacarnya yang bekerja di luar negeri. Pacarnya mengatakan jika ia sudah mengirimkan Nico uang bulanan, serta menawarinya sebuah pekerjaan. Dengan emosi Nico menolaknya, karena pekerjaan yang ditawar itu tidak sesuai dengan jiwa seninya. Pacarnya sangat khawatir dengan masa depan dari Nico, karena sudah sekian lama ikut casting ia sama sekali belum pernah lolos untuk panggilan syuting. Mendengar hal tersebut Nico pun menjadi sangat emosi karena merasa diremehkan oleh pacarnya. Pacarnya itu langsung meminta maaf dan sebagai permintaan maafnya, ia pun berjanji akan pulang ke Filipina pada minggu depan demi menemui Nico. Bukannya merasa senang, Nico justru tidak merasa bahagia dengan kehadiran pacarnya tersebut. Sesudah itu Nico kembali melakukan casting bersama dengan Paulo di keesokan harinya, namun kembali mereka gagal dalam seleksi tersebut. Mengetahui Nico menggalau, Paulo lalu mengajaknya untuk minum-minum bersama namun Nico menolaknya dan memilih untuk pulang ke kosannya saja. Mamaya mag-inom na lang tayo. Salamat. Ingat ka. Setiba di kosan, Annalyn memberitahu Nico kalau pakaiannya sudah dibersihkan. Sebagai ucapan terima kasih Nico lantas menawari Annalyn sebuah minuman. Lantas di saat Nico mengajaknya bercanda, Annalyn seketika kabur dan meninggalkan tempat tersebut. Merasa malu pada esok paginya Nico lantas menemui Annalyn kembali. Di sana Nico meminta maaf atas apa yang dilakukannya kemarin malam. Annalyn pun hanya tersenyum dan tak mengucapkan sepatah kata pun.
Nico lalu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan foto-foto yang terpajang di dinding dapur. Annalyn bercerita jika orang tuanya telah lama meninggal sedari ia masih kecil, dan nenek baptisnya yang bernama Esther itulah yang merawatnya. Namun karena tak memiliki anak dan mengalami sakit, maka Annalynlah yang dipercaya mengurus rumah itu untuk dijadikan kos-kosan. Annalyn lalu bertanya balik kepada Nico mengenai keluarganya. Nico bercerita jika ia masih memiliki orang tua namun hubungan mereka kurang harmonis. Di mana orang tuanya selalu membanggakan kakak Nico yang menjadi arsitek, dan mengucilkan Nico karena dianggap beban keluarga. Maka dari itulah Nico menolak pekerjaan yang biasa, dan sangat berambisi untuk menjadi artis terkenal demi pembuktian kepada orang tuanya. Sesudah itu Nico menggambar bunga mawar hitam di tangan Annalyn sebagai ucapan terima kasih atas kebaikannya selama ini. Tak diduga Annalyn tiba-tiba menyium Nico yang membuatnya terkejut dan kabur dari tempat tersebut. Merasa perhatiannya diabaikan, Annalyn pun menjadi emosi, dan emosinya semakin memuncak dikala ia melihat Nico bercanda dengan orang lain melalui cermin satu arah di kamarnya. Kemudian Annalyn pun curhat kepada neneknya, yang dimana semalam Nico mengatakan suka kepadanya tapi ia justru mengaduk semen dengan orang lain. Akibat kekesalannya itu neneknya pun merasa kesakitan saat dirawat oleh Annalyn. Untungnya Annalyn tersadar dan langsung meminta maaf kepada neneknya. Keesokan harinya Annalyn lalu menemui Nico. Di sana ia menanyakan dengan siapa Nico kemarin malam. Merasa patah hati, Annalyn mencurahkan isi hatinya kepada Nico. Nico pun lalu meminta maaf. Ia merasa Annalyn anak yang baik dan tak pantas mendapatkan pria seperti dirinya. Mendengar hal tersebut, Annalyn pun hanya terdiam dan tak mengutarakan sepatah kata apapun. Namun karena terlalu berambisi untuk memiliki Nico, esok harinya ia pun membersihkan kamar Nico dikala ia sedang pergi untuk casting bintang iklan. Dan tanpa izin secara diam-diam menggunakan barang-barang pribadi miliknya. Lalu malam harinya ia kembali melihat Nico yang bercanda bersama orang yang berbeda. Merasa emosi di saat teman Nico pergi ke toilet, ia pun langsung menyemesnya hingga meninggoy. Beberapa hari kemudian terlihat seorang wanita yang datang ke rumahnya Annalyn. Ternyata wanita itu tunangan Nico yang baru datang dari luar negeri dan bernama Catherine. Annalyn langsung masuk ke dalam rumah dan melihat aktivitas mereka berdua. Terlihat Annalyn yang tak begitu senang dengan kehadiran dari Catherine, dan seperti akan merencanakan sesuatu. Tak berselang lama bel rumahnya pun berbunyi. Ternyata dua orang polisi datang untuk mencari keberadaan dari si Nico. Di mana mereka mendapat laporan dari pihak keluarga, dan mau menanyakan keberadaan teman belajar Nico yang sudah hilang berhari-hari tanpa kabar. Takut aksinya ketahuan, Annalyn pun berbohong dengan mengatakan jika Nico sedang tak ada di rumah. Polisi itu pun lantas pergi dan mengatakan akan kembali lagi dalam beberapa waktu ke depan. Keesokan harinya, terlihat Nico dan Catherine yang baru saja pulang berbelanja dari pasar. Di sana Catherine meminta izin kepada Annalyn untuk menggunakan dapur rumahnya. Annalyn pun tentunya memberikannya izin, dan sebagai ucapan terima kasih Catherine lantas mengundangnya untuk makan malam bersama-sama. Di sana Catherine bercerita jika ia dan Nico telah berpacaran selama 5 tahun, dan akan segera melaksanakan pernikahan. Mendengar hal tersebut tentu membuat Annalyn menjadi cemburu. Seusai makan sembari menangis Annalyn pun curhat kepada neneknya, di mana Annalyn merasa ditipu oleh Nico karena tidak pernah bercerita jika ia sudah memiliki tunangan. Mendengar hal itu sang nenek seketika panik. Ia pun lalu flashback mengingat kenangan di masa lalu, di mana Annalyn hobi sekali menonton penghuni kos yang sedang mandi. Nenek itu lalu memarahinya. Merasa kebahagiaannya terganggu, Annalyn langsung menyemesnya hingga membuat Nenek Esther menjadi seperti saat ini. Nenek Esther takut jika Nico dan Catherine nanti akan mengalami hal yang sama seperti dengan dirinya. Apa yang ditakutkan Nenek Esther pun menjadi kenyataan, di mana esok harinya Annalyn dengan sengaja mematikan aliran listrik di rumah tersebut. Dia lantas memanggil Catherine dan meminta tolong untuk memeriksa keadaan neneknya yang sedang sakit. Lalu ketika Catherine lengah, ia pun disemes hingga pingsan dan dibawa ke ruang bawah tanah. Tak berselang lama Nico pun pulang ke rumah, dan di sana ia merasa keheranan dikarenakan melihat rumah dalam keadaan sepi. Annalyn lalu berkata jika Catherine sedang keluar sebentar dan menyuruh Nico untuk menunggunya di rumah. Sembari menunggu Annalyn pun lalu mengajak Nico untuk minum jus bersama-sama, namun ketika ia lengah Annalyn langsung memukulnya hingga pingsan di tempat dan membawanya ke ruang bawah tanah.
Sesudah itu Annalyn langsung berdandan menggunakan gaun pengantin, dan lantas menemui mereka semua di sana. Annalyn mengeluarkan semua kekesalannya jika ia sebenarnya sangat menyukai Nico, namun ia justru mengkhianatinya. Sebagai ganjaran Nico dan Catherine pun akhirnya dihabisi oleh Annalyn. Di akhir cerita terlihat ada calon penghuni kos yang datang ke rumah tersebut, tentunya Annalyn menyambutnya dengan sangat gembira, itu dikarenakan ia kini memiliki mainan baru yang menjadi target selanjutnya. Dan film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton Tendas Movie. Jika kalian suka silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Tendas Movie. Adios.